Ulang ya. Disorakin tuh. Ya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun dari kiranya angan impian dari para bosku semua segera tercapai. Amin bosku. Belakangan hari ini ada banyak suara-suara yang menyuarakan pemilu ulang ya, akibat ada salah satu paslon yang merasa hasil suaranya dicurangi bosku. Dia pikir orang-orang KPPS itu adalah orang-orang yang bisa dipermainkan ya. Tentunya kita harus menghargai hasil jerih payah dan pengorbanan mereka ya. Jangan pula kita sembarangan bersuara dan tidak menghargai mereka dengan mengatakan pemilu curang ya. Hanya karena hasil perolehan suara dari salah satu paslon yang kita dukung itu rendah ya bosku. Kita harus mengatakan pemilu curang dan harus diulang ya. Tapi dalam satu video reaksi yang mau kita reaksi hari ini videonya masih berkaitan. Dalam judul videonya mengatakan, saksi Anies tiba-tiba kabur melihat hasil pencoblosan ulang. Suara Anies hanya 3. Hanya 3 ya dalam pencoblosan ulang itu. Makanya bosku ya, jangan seolah-olah kita merasa semuanya itu dicurangi ya. Dan video ini sendiri itu bersumber dari channelnya Bang Jun. Dan para bosku semua juga boleh sokong channel ini dengan cara like video dan juga subscribe. Tanpa berlama-lama dan membuang masa, kita langsung saja reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Anies barulang Anies. Ulang ya. Anies pulang. Disorakin tuh. Sudah. Oke, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, tadi di video awal ya, di video pertama tadi yaitu nih di captionnya yaitu coblos ulang saksi Anies kabur cuman dapat 3 suara diledekin kabur. Iya ya, belum juga beres. Jadi belum juga beres pemilihannya ataupun pencoblosan ulangnya. Saksi-saksi daripada pendukung 01 ini pulang karena hanya mendapatkan 3 suara. Mungkin malu ya kan. Nah, jadi masihkah mereka teriak curang ya kalau sudah kayak gini? Mereka ini di kubu 01, 03 memang selalu teriak curang ya guys sampai sekarang. Padahal anggota KPPS sudah bekerja semaksimal mungkin. Kadang sampai ada yang meninggal ya, ada yang kerja sampai subuh, dari pagi sampai subuh. Tetapi mereka ini tidak dihargai oleh elit-elit politik ya guys. Kami anggota KPPS TPS 19 Dukuh Telagu Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Kendal menyatakan bahwa kami kecewa terhadap elit partai politik yang ada di luar sana, yang ada di pusat, karena telah menganggap kami bermain curang. Kasihan ya. Kami sudah bekerja keras, bahkan ada teman kami anggota KPPS yang juga meninggal dunia. Kami rasakan di lapangan Ya. dan tidak sedikit pun pada kalian berterima kasih kepada kami. Kami sudah meluangkan waktu untuk kalian semua. Ya betul ya, karena elit-elit politik ini yang teriak-teriak curang ini tidak sedikit pun berterima kasih kepada anggota KPPS yang sanggup kerja dari pagi sampai subuh, kadang-kadang sampai sakit, ada yang bahkan sampai ada yang meninggal ya kan. Mereka kerja keras mereka untuk menjaga keamanan ataupun untuk menjaga kotak suara itu sampai subuh tidak dihargai langsung oleh anggota-anggota ya elit politik yang di pusat sana. Justru malah dituduh curang-curang ya kan. Dan seperti yang kita lihat tadi ya, mereka tuduh-tuduh curang setelah pungut suara ulang, coblos ulang, ternyata pendukung ya suara Anies cuman 3 aja ya. Ya, masihkah akan menganggap 02 curang? Aku pun nggak tahu. Oke, kenapa sih kubu Anies ini tidak ataupun susah untuk menerima kenyataan ataupun susah menerima dengan fakta yang ada? Coba kita dengar abang ini. Kenapa Anies tidak mau menerima kekalahan ataupun susah menerima kekalahan? Coba kita dengar daripada brother kita ini untuk menjelaskannya ya guys. Pendukung sulit menerima kekalahan? Mas Anies dan Mas Ganjar harus dengar ini. Uncle, kenapa sih kubu atau kelompok 01 dan 03 ini sulit sekali menerima kekalahan, Uncle?
sepertinya ada perbedaannya antara pendukung 01 dan 03. Dalam beberapa hari ini, setelah seminggu mungkin sekarang setelah pasca pencoblosan, yang terlihat aktif melakukan aksi perlawanan itu adalah pendukung 01. Iya. Sementara pendukung 03 itu lebih kepada elitnya sebenarnya yang masih bersuara untuk tidak menerima hasil pilpres, Benar. akan melakukan aksi macam-macam lah ya. Tapi kalau kita lihat yang tidak siap menerima kekalahan itu memang adalah pendukung 01 sebenarnya. Iya. Ya. Kenapa pendukung 01 ini tidak siap menerima kekalahan? Itu pertama karena mereka tadinya sangat yakin, jadi punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa Anies ini akan menang. Jadi walaupun tidak ada Terlalu dasarnya, pede ya. tapi mereka punya keyakinan yang kuat, gitu. Misalnya hasil survei sebelum pencoblosan itu kan mereka tolak semua karena dari hasil survei itu Anies nggak ada yang menang. Jadi mereka bilang survei bayaran lah, kemudian begitu juga dengan quick count. Cocok. Mereka bilang quick count-nya nggak benar lah gitu. Jadi mereka punya keyakinan yang kuat sehingga menafikan semua indikasi-indikasi, bukti-bukti yang ada sebelumnya gitu ya. Benar. Kemudian yang kedua, mereka tuh sulit menerima itu karena tadi kemudian menuduh pihak yang menang itu menang dengan kecurangan. Jadi tiba-tiba mereka berimajinasi tentang sistem IT KPU yang dimanipulasi dan macam-macam. Padahal tadi di depan mata mereka sendiri mereka bisa buktikan bahwa betapa perolehan suara 01 memang kalah jauh dibandingkan 02 gitu ya. Bisa diverifikasi dengan cepat di wilayah yang terdekat sebenarnya dari mereka ada sekarang. Jadi yang pertama karena keyakinan yang terbesar, yang kedua karena tuduhannya. Tuduhan terhadap kecurangan tadi itu sehingga itu membuat mereka sulit untuk menerima kesalahan. Oke. Nah, terus habis itu mereka juga sulit menerima kekalahan itu karena dia meremehkan kekuatan dari 02. Jadi Sepele ya. banyak pendukung 02 itu yang pada saat mereka intimidasi, mereka provokasi di lingkungan-lingkungan itu tidak memberikan perlawanan karena malas berdebat sebenarnya yang disebut dengan silent majority itu. Nah, mereka remehkan orang-orang itu padahal jumlahnya jauh lebih besar daripada yang aktif melakukan kampanye. Jadi sebenarnya itu yang membuat mereka sulit menerima kenyataan. Terus yang keempat, mungkin mereka menggambarkan situasinya itu menjadi sangat buruk nantinya, mungkin mendekati kiamat, mungkin mendekati bencana yang sangat bikin menderita gitu ya, negara hancur lebur dan segala macam gitu, sehingga akhirnya mereka ketakutan sendiri atas fantasi-fantasi mereka terhadap kondisi itu gitu. Nah ini sebenarnya adalah sebuah gejala yang tidak sehat secara mental. Nah yang kita sedih, sayangnya pendukung-pendukung yang kecewa, marah, dan ngamuk-ngamuk ini tidak diredakan oleh pemimpinnya, tapi masih malah tetap dikompor-kompori sama mereka. Semestinya pemimpin yang lebih waras harusnya tidak boleh membiarkan mereka berlarut-larut dalam emosi negatif yang mungkin akan nanti ujung-ujungnya akan bisa bikin mereka sakit, baik secara fisik maupun secara mental. Sehingga kita himbau untuk para pemimpin bertanggung jawablah terhadap pendukung Anda. Jangan terus-menerus mereka dieksploitasi demi kepentingan politik. Benar. Itu sebuah sikap yang sangat buruk dari orang yang dianggap sebagai pemimpin. Ya benar guys ya, kalau kita lihat pendukung Anies inilah yang paling banyak yang tidak mau menerima kekalahan ya. Kalau kita lihat yang demo mereka ya, yang demo mereka, apalagi mama itu yang muncul, aduh parah. Aku pun heran ya. Tetapi memang benar apa yang dikatakan abang kita ini, sebenarnya seharusnya ya kalau Anies ya, seperti Anies dan Ganjar harusnya meredakan ya, ataupun ya setidaknya melarang untuk turun ke jalan, ataupun ya sudahlah kita tunggu yang apa kata KPU nanti ya, gimana kayak ya
untuk meredakan semuanya ya. Jangan nanti seolah-olah memprovokasi orang ataupun masyarakat ataupun pendukungnya untuk turun ke jalan ya kan. Jadi Ya, nggak ya. bener itu ya guys. Tetapi kalau saya pikir-pikir nih, gimana mau melarang mereka ataupun pendukungnya untuk tidak berdemo ya kan. Soalnya Pak Anies juga sudah agak rada-rada bagaimana gitu ya kan, berbicara dengan poster ataupun berbicara dengan lukisan. Aduh, sangat-sangat miris ya guys. Dan oke guys, itu sajalah untuk video kali ini, dan coba kalian komen apa yang harus kalian komen, apa pendapat Anda tentang pencoblosan ulang. Yang menang adalah Prabowo Gibran ya, pendukung Anies ataupun saksi Anies tiba-tiba pulang ya. Dan tadi juga ya kan kita dengar abang kita ini, apa pendapat Anda? Ya kalau boleh kan seharusnya elit-elit politik ini harus meredakan suasana, tapi Ya. ini malah mengompor-ngompori ya kan. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah video reaksi kita dari channelnya Bang Jun, dan para bosku semua juga boleh sokong channelnya Bang Jun dengan cara like video dan juga subscribe tentunya untuk para bosku semua yang belum berlangganan gratis di channelnya Bang Jun. Ya sangat menyedihkan ya kalau hasil pemilu ulang itu ya hasilnya sama-sama saja ya. Ya baiknya memang kita harus menyerahkan semuanya itu kepada pihak-pihak yang mengambil bagian dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini bosku. Jangan pula kita menganggap mereka-mereka itu semua adalah orang-orang yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya bosku, atau mereka berlaku curang dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai kita tidak menghargai jerih payah hasil keringat mereka bosku. Dan bagaimana nih menurut tanggapan para bosku semua mengenai video reaksi kita hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan tuliskan pendapat para bosku semua di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan tetap jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan juga tekan tombol subscribe. Tentunya untuk para bosku semua yang belum berlangganan gratis di channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi atau hal-hal yang gak berkenan di hati para bosku semua sepanjang video reaksi kita hari ini. Di akhir video seperti biasa, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini, jangan pernah menyerah, dan yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.